Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bayangkan seorang pria miskin yang berjalan di bawah terik matahari, membawa setumpuk barang bekas untuk dijual. Di sudut jalan lain, seorang wanita menyeka air mata karena anaknya menangis kelaparan. Tak jauh dari situ, seorang pengusaha besar naik ke mobil mewah, sibuk mengejar jadwal rapat sambil memikirkan investasi berikutnya. Dan pertanyaan yang muncul di hati banyak orang adalah, mengapa Allah tidak membuat semua orang kaya? Bukankah Dia Maha Kuasa? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun menyimpan rahasia besar yang jarang kita pahami. Dalam video ini, kita akan menggali hikmah ilahi yang luar biasa dari perbedaan rezeki, dan mengapa Allah tidak membuat semua manusia kaya. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu secara sia-sia, bahkan pembagian harta dan rezeki telah diatur dengan penuh kebijaksanaan. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang membagi rezeki. Dan pembagian itu bukan acak, melainkan penuh perhitungan dan rahmat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perbedaan ini bukan bentuk ketidakadilan, tapi justru untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di antara manusia. Bayangkan jika semua orang menjadi kaya, siapa yang akan menjadi petani, guru, dokter, tukang bangunan, bahkan pemulung? Dunia akan kehilangan keseimbangannya. Kehidupan manusia bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang peran dan kontribusi. Allah tidak memberi semua orang kekayaan, karena kekayaan bukan selalu karunia, tapi bisa jadi fitnah yang sangat berat. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa banyak orang yang saat miskin sangat dekat dengan Allah, tapi ketika diuji dengan kekayaan, ia mulai lalai dari salat, sombong terhadap sesama, dan bahkan melupakan akhirat. Allah tahu bahwa jika sebagian manusia diberi kekayaan, itu justru akan merusak akhirat mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, tidak semua manusia kuat menghadapi ujian kekayaan. Sebagian mereka lebih selamat dengan kesederhanaan. Dalam pandangan manusia, kekayaan sering menjadi tolok ukur kesuksesan. Tapi dalam pandangan Allah, kekayaan hati jauh lebih berharga. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Seorang miskin yang sabar, tetap jujur meski sempit, tetap beribadah meski lapar, bisa jadi lebih mulia di sisi Allah dibanding orang kaya yang dermawan tapi hatinya sombong. Inilah sebabnya, kemiskinan bukan hinaan dan kekayaan bukan jaminan kemuliaan. Dengan adanya perbedaan rezeki, terciptalah sistem sosial yang saling mengisi. Si kaya menolong si miskin mendoakan si kaya. Allah menciptakan kebutuhan agar ada kasih sayang dan solidaritas, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surah Al-Hasyr, ayat 7. Ulama tafsir menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan keadilan distribusi harta, bukan kesamaan mutlak. Allah ingin menciptakan masyarakat yang penuh cinta, bukan kompetisi material semata. Jika semua kaya, zakat tak akan punya makna, dan sifat derma tidak akan tumbuh. Kita sering menyempitkan makna rezeki hanya kepada uang dan materi, padahal rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, sahabat yang setia, waktu yang berkah, hati yang tenang. Allah berfirman, dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin oleh Allah rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menekankan bahwa rezeki itu luas dan setiap makhluk diberi bagian sesuai kebutuhannya. Jadi meskipun seseorang miskin secara materi,
Bisa jadi dia kaya dalam hal lain yang lebih mahal nilainya. Jika semua orang hidup dalam kekayaan dan kemudahan, mungkin kita akan lupa bahwa dunia ini sementara. Allah sengaja membuat hidup tidak sempurna, agar kita tidak tertipu. Ketidaksempurnaan hidup adalah alarm untuk mengingat bahwa yang sempurna hanyalah surga. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Inilah sebabnya, kemiskinan bisa jadi rahmat. Ia membuat kita rendah hati, banyak berdoa, dan tidak terlalu mencintai dunia. Allah tahu isi hati manusia, bahkan sebelum manusia sendiri mengetahuinya. Terkadang kita merasa miskin adalah beban, padahal justru itu jalan terbaik menuju keselamatan akhirat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi Allah tidak menjadikanmu kaya, karena ingin menjagamu dari kerusakan yang akan datang jika engkau memiliki harta lebih. Rasulullah SAW sendiri memilih hidup sederhana. Bahkan di saat beliau bisa hidup mewah, beliau tetap tidur di atas tikar kasar. Suatu hari Umar bin Khattab menangis saat melihat punggung Rasulullah SAW berbekas karena tikar, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar hidup mewah, mengapa engkau seperti ini?" Rasulullah menjawab, "Mereka telah diberi kenikmatan dunia, sementara aku memilih akhirat." Begitu pula banyak ulama besar yang hidup sederhana. Imam Malik menolak jabatan demi ilmu. Hasan al-Bashri menolak dunia demi zuhud. Rabi'ah al-Adawiyah hidup miskin, tapi kaya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak iri pada dunia, karena mereka tahu kekayaan sejati adalah qanaah, merasa cukup. Allah tidak menjadikan semua orang kaya, karena dunia bukan tempat balasan, melainkan tempat ujian. Sebagian diuji dengan kekayaan, sebagian diuji dengan kekurangan. Tapi semua diuji untuk melihat siapa yang paling ridha, sabar, bersyukur, dan tetap dekat dengannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah." Quran Surah Al-Balad ayat 4. Maka jangan iri dengan yang kaya, jangan malu jika miskin, karena yang Allah nilai bukan jumlah harta kita, tapi bagaimana hati kita menghadapinya. Jangan berburuk sangka kepada takdir Allah. Jika kamu sedang berada dalam kesulitan ekonomi, bisa jadi itulah bentuk penjagaannya terhadap akhiratmu. Ya Allah, jika miskin membuatku lebih dekat kepadamu, maka aku ridha. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang merasa kecil karena tak punya banyak harta. Ingatkan mereka bahwa Allah tidak menilai kekayaan, tetapi kesabaran, ketaatan, dan keimanan.